to podcast Ruang Tamu RRI Malang. Seperti biasa, episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang fenomenal dan tamu-tamu kita sudah siap di sini untuk ngobrol. Saya bareng sama Diba. Hai, wah akhirnya di sini lagi ya. Iya. Emang di lagi sini ruang tamu kita. Hari ini kita ngobrolin soal industri musik yang kayaknya Indonesia semakin terang atau semakin gelap. Nanti kita temukan jawabannya Kita di podcast bongkar ini. di hari ini. Selamat datang untuk Rizka dan juga Kwahong. Terima kasih. Selamat pagi. Meriah banget, selamat pagi. Kita harus semangat Selamat pagi. Semangat. Udah kapelan loh bajunya hari Udah ini. kapelan. Seru banget nih, satu Kita, vibes. betul, kita mau membangkitkan kembali industri musik ya. Betul. Sempat tenggelam nggak sih industri musik itu? Kayaknya nggak tahu sih. Loh, kok gitu? Bisa ngomong tenggelam tuh karena kenapa sih, Mas? Karena Tantangin dia. iya, kalau menurut saya ada spesifikasi tertentu musik-musik yang disukai ya, baik itu ada di radio, lalu juga ada di platform tertentu gitu kan, dan sekarang kan di kafe ya, tenggelam banget kan ya. Lagi agak rame ya, Iya. kalau itu. Ya kalau ini sih mungkin ini ya soal hak cipta kali ya. Iya. Royalti dan Itu kan lain-lain yang sempat bikin sekarang. tenggelam, akhirnya diganti dengan suara alam. Nah, Suara alam juga terkena juga. Baru-baru aja ya Betul, beritanya betul, sempat betul. naik ya. Betul. Kalau Diba pandangannya gimana? Pandangannya luas. Iya, seluas apa? Kayak ini episode spesial ya Mas buat Spesial aku ya, banget. karena sebagai mantan pelaku. Aduh, Waduh. mantan pelaku. Performer ya di Harus balik disebut layar. mantan pelaku kenapa? Ya sebenarnya karena udah agak pensiun sih Kak dari Pensiun dini ya, Diba kericuhan, berarti. betul. Pensiun dini dari segala kericuhan industri musik ini. Dan nanti aku mungkin bakal cerita-cerita dikit sama Kakak. Kenapa sih kok aku memutuskan untuk keluar dari kehektikan ini dan kira-kira nanti point of view dari Kakak tuh seperti apa? Oh, iya. Dengan apa yang sudah aku hadapi dengan Betul. Siapa itu tahu semua. comeback kita nggak ada yang Nah, tahu kan. iya. Tiba Never comeback know. setelah kayak Never masih know. menarik ternyata. Comeback boleh banget. Nah, kalau gitu kita harus ini dulu nih, jelajahi dulu lebih dalam soal background dari kedua tamu kita hari ini. Ya kan? Apalagi kemarin habis merayakan kelahiran ya. Aduh. Turut berbahagia. Iya. Iya, Paham dulu deh, Pak. Kemiripan karakter bukan disengaja ya. Teman-teman di sini. Aduh. Kalau ya, kamu ya. gimana, Kau? Backgroundnya nih ya. Backgroundnya sekarang nih lebih ke freelance ya. Oke. Kalau dulu tetap dari saya tuh masuk di industri musik itu tahun 2007. Oh, 2005. 2005. Terus 2007 kita dulu sebagai backgroundnya sebagai manajer band. Terus sempat ke label jadi zaman dulu nih kan nyebar nih. Betul. Kayak ke label A kita datang terus kasih Demo. Dulu saya Demo. ngelakuin itu Iya. dari zaman analog. Terus akhirnya band saya masuk ke dalam major label di Jakarta. Terus habis itu saya masuk ke dalam manajemen Endang Sukamti. Endang Sukamti itu 5 tahun. Terus habis itu sekarang ini lebih ke tergantung order. Definisi Palu Gada, apa aja lu mau gue ada. Gitu. Gitu. Karena saya lebih ke program sebenarnya program kreatif. Oke. Karena yang terakhir ini ada salah satu kita bikin ajang menyanyi gitu. Oke, di Endang Sukamti masih berarti? Enggak. Endang Sukamti udah tidak. Oh, enggak. Jadi sekarang freelance. Oh, freelance Sempat aja. kemarin sempat 2 tahun manajerin Mas Piyu Padi. Mm-mm. Kita sempat bikin beberapa program juga sama Mas Piyu. Dan sebenarnya sampai sekarang sih, cuman sudah tidak jadi manajer tapi ketika ada project kita jalan bareng. Oke. Lebih ke program kreatif sih. Oke, soalnya si Gitu. Erik juga punya project sendiri ya? Iya. Oh, oke. Betul. Iya. Itulah background saya. Oke. Sama ini lagi sesuatu hal yang baru, sekarang lagi belajar DJ. Asik. Semakin ada kemiripan gak sih kalau kayak gitu. semakin disengaja ini nampaknya ya. Berarti berseteru dengan yang ada di China itu ya? Wah, Bukan ya? Kan yang dia tahu. Ya katanya kok. hah? Kok saya nggak paham ya? Masa gak paham sih di Cina apa yang terkenal di sana? Oh, Nah, binatang itu. Iya, binatang bukan binatang nih. Enggak, mana sih? Macam-macam. Iya, macam-macam. Macam-macam, oh, iya. Aduh mata aku, mata tanya. Kalau Rizka backgroundnya apa? Oke, tadi kalau aku udah sempat cerita di industri dari 2000 berapa aja? 2005. 2005. Nah, kalau aku sebenarnya baru entering music itu di 2018-19 gitu.
di music marketing agency namanya Sosialoka Indonesia, karena basicnya sebelumnya aku dari media sama agency, jadi biasanya handling activation, tapi handling activation yang memang untuk brand ataupun produk dan dari klien-klien yang corporate gitu. Meanwhile di 2019 aku pindah ke Jakarta, aku hometownnya emang dari Malang juga, terus di 2019 sama tim Sosialoka itu emang create music marketing agency gitu. Mungkin kalau yang familiar kan biasanya digital marketing agency. What's the difference sih sama music marketing? Karena klien kami di music marketing agency memang full teman-teman musician. Nah, di baru sempat ngobrolin dikit sebelumnya pernah di industri gitu ya. Nah, kalau ngomongin music berarti agak luas nih. Kalau klien kami cakupannya mulai dari record label, songwriternya only songwriter composer ataupun artisnya yang nggak gabung di label or management, ataupun artis management yang kayak dia handle multi artis, itu juga klien kami. Yang kami handle tuh kayak aktivasinya, misalkan mau promonya lagu seperti apa, treatmentnya gimana, kerjasama sama influencer or KOL yang kayak gimana, itu scope of work aku selama kurang lebih 6-7 tahun ini. Harusnya gitu. dia momennya untuk comeback nih. Nah ini mungkin setelah podcast ini Itu, kita bisa kontekan lebih lanjut kayak. Pengen tahu sih kenapa kok sempet hiatus kayak ini tuh. Iya, kenapa? Loh, Oke, mungkin ini kita spill dikit ya Buka Mas ya. distro ya, karena hiatus ya. Biasanya buka justru berdua sama temen gitu. Terus yang kayak yaudah lo bawa aja gitu. Oke, jadi mungkin karena aku entering this music industry at such a young age ya, jadi mungkin secara emosional ya I'm not yet ready to accept Banyakin bahasa it Indonesia, gitu. Oh iya, editornya lupa. pusing nanti. Maaf ya, agak Bikin editornya pusing kan. Malang Jakarta Selatan, Malang Selatan. Translate nanti dia pusing. ngomong nanti. apa sih? Maaf ya Mas ya. Nah mungkin ya kembali ke poin itu, jadi mungkin aku secara emosional belum cukup ready untuk menerima kehektikan Masuk itu. ke industri gitu ya. Betul. Cuman yang sebenarnya dari dulu aku agak wondering nih Kak, aku agak penasaran itu adalah sebenarnya di balik kami sebagai komposer, sebagai senimannya, sebagai talentnya itu hektiknya gimana sih kakak-kakak yang memarketkan karya kami ini, itu sebenarnya backgroundnya seperti apa? Oke, berarti background lebih cocok ntar ke Hong as Betul. performer karena aku buatnya Dan untuk as promotion. hidden ya. facts-nya itu seperti apa? Sebenarnya apa sih yang ada di balik itu? Yang kayak behind the scene yang nggak Benar. diketahuin ya di depan Benar. layarnya. Ada nggak yang ditutup-tutupin dari kami ini, yang para seniman ini sebenarnya ada nggak yang ditutup-tutupin gitu? Waduh. Boleh. Berarti ini background ini sebagai pencipta lagunya ya? Iya, sebagai Pencipta pencipta lagunya, lagu. iya. Nah sebenarnya kan kalau kita ngeliat kisruh yang sekarang adalah ketika hak-hak para komposer ini kurang di highlight ya, Betul. ini. Karena memang karena kan saya dari zaman pandemi itu sebenarnya hal ini udah dimulai. Iya. Jadi saya sempat ada kasus lagunya Mas Piyu ini di Spotify itu, nyebut lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya Platform yang warna hijau. di platform itu sempat ada penggantian nama. Oke. Jadi kasusnya adalah kejahatan digital sekarang itu lebih canggih daripada zaman analog kita waktu pembajakan itu. Oke. Itu kan kelihatan. Nah, sekarang itu misalnya lagunya, misalnya kakak punya lagu nih, upload di digital platform. Nah, tiba-tiba digital platform ini nanti ada lagu dengan versi berbeda. Yang lagunya sebenarnya sama, mungkin ada sedikit berbeda, penciptanya diganti, atau lagu covernya dari kakak yang di cover orang lain itu diganti penciptanya. Oke. Gitu. Nah, itu kejahatan digital. Itu saya sempat confirm ke beberapa platform langsung, dan ternyata mereka belum ada solusi sampai sekarang. Maksudnya belum ada solusi, maksudnya gini, mereka mungkin ada kayak perjanjian yang kita tidak bisa. Secara teknis memang susah, karena ini pelakunya itu disinyalir dari luar negeri. Jadi Oknum biasanya. oknum. Jadi kayak saya nih, lagunya Mas Piyu nih di cover sama orang. Nah, di cover sama orang ini legal karena kita kerjasama. Tapi hasil covernya ini ada yang ngupload lagi dan dimasterkan. Nah, itulah. Nah, dan penciptanya diganti. Waktu itu Mas Piyu tuh diganti siapa gitu namanya, pokoknya beda banget namanya. Dan itu, dan itu nggak cuma 1-2 lagu. Nah, dari kasus inilah waktu itu saya confirm ke beberapa platform, terus tidak ada solusi. Akhirnya Mas Piyu mungkin membuat sama teman-teman membuat gerakan untuk tentang hak cipta ini. Biar dari sisi negara melindungi itu kalau secara ini ya lisensi kayak gitu ya, karena perlindungan karya ya. Tapi kalau dari segi background dan ini mungkin kalau dari
komposer ini ya karena komposer kan memang dia dapat istilahnya dapat duitnya dari royalti kan. Betul. Kalau bukan makanya ya nggak bisa diapa-apain kalau komposer. Betul. Jadi sekarang memasarkan sebanyak-banyaknya. Jadi kan kalau sekarang kakak punya lagu nih, satu karya original. Nah, bisa nyari istilahnya dari duitnya itu dari karya ini di-share sebanyak-banyaknya kerjasama dengan beberapa. Misalnya kayak holdingnya dari perusahaannya Mbak Rizka ini kan punya ada satu yang istilahnya berusaha dengan cover itu ya untuk melegalkan. Nah, itu kan sekarang teman-teman pencipta banyak melakukan itu. Daripada kita melarang untuk menyanyikan, mending nyanyiin kita kerjasama gitu. Jadi sekarang dikemasnya dengan kerjasama kayak. Karena sempat ramai itu Mas juga sebagai pelaku cover-cover ini juga kok lebih banyak view covernya daripada lagu aslinya. Nah, itu kan sebenarnya kan malah hal yang bagus untuk pencipta sebenarnya. Karena iya kan, karena kan lebih daripada itu karya itu. Betul. Tapi kan idealis orang beda-beda ya mungkin ya. Betul. Cuman kalau sekarang komposer ya, nah saya belajar industri dangdut nih di Jawa Timur. Sekarang ini atau udah lama riset itu? Barusan. Saya kemarin sempat ke beberapa produksian dangdut gitu. Mereka ini punya ekosistem yang bagus. Jadi ketika ada mereka satu istilahnya rilis, otomatis langsung itu secara otomatis menyebar. Oke. Malah bisa tak bawin. Nah akhirnya karya itu jadi sarana promosi gratis sama kuenya dibagi bareng-bareng. Nah gitu. Mungkin industri pop belum, ya sebenarnya sudah sih di cover gitu. Cuman kalau di Jawa Timur tuh kemarin saya sempat ke tempat-tempat dangdut itu, ternyata mereka akhirnya malah jadi masif karyanya. Paling itu sih kalau dari komposer. Kalau di Jawa Timur itu banyak juga soal ini pemasarannya melalui bis malam sih. Betul, dipasang tuh itunya. Nggak mau harus dengerin kita. Pernah naik bis malam? Enggak. Belum, mungkin harus cobain. Susah kan? Benar. Bis malam banyak itu lagu-lagu yang disampaikan sama Go Ahong tadi emang banyak banget itu. Nggak bisa di skip lagi kayak kita harus harus dengerin. Harus mau dengerin ya. Malang Jakarta 12 jam full dengerin playlist gitu. Nggak on demand ya berarti ya. Nggak bisa. Itu. Tapi kalau kita lihat sekarang industri apa sih yang bisa dikatakan di Indonesia ini kan random ya, acak dan juga untuk penikmat musiknya juga beda-beda. Tapi secara globalnya Indonesia itu kita menuju apa nih? Pop rock, karena sekarang vintage juga mulai naik lagi nih. Retro ya kan. Ada lagi yang kemarin folk yang baru terus hilang, ganti lagi yang baru. Nah, Hipdut sekarang. Hipdut. Ini baru lagi namanya. Nah, kalau chart lagu ini biasanya di perusahaannya yang punya datanya ini. Yang bisa di-spill ya. Tadi berarti ngomongin genre Kak. Dan kalau genre sebenarnya cuma satu dari sekian key factors yang kita bisa bahas lebih jauh gitu Mas. Tapi kalau ngomongin genre gimana masing-masing genre masih tetap ada pendengarnya dengan masing-masing behaviornya kayak yang tadi kok Ahong sampein di dangdut itu versi kolektifannya ya kayak gitu itu. Jadi kalau di grassroots memang yaudah si Mas A produksian lagu ini full semua platform bakal produksiin itu hal yang sama dan terjadi juga kalau di kolektifnya teman-teman di pop atau mungkin jazz dan lain-lain kayak yaudah nih kalau misalkan kolaboratornya A berarti aku bakal support ada short covernya orang lain-lain juga. Nah ngomongin soal hibdut sebenarnya itu juga hal satu yang lagi cukup naik di tahun ini gitu dengan beberapa nama yang mungkin juga bahkan teman-teman sering juga nangkring karena ini bakalan di YouTube trendingsnya kayak For Couples Weeks Months gitu nyangkring di sana gitu. Nah hipdut simply karena generasi yang sekarang kan pendengar itu berarti mungkin di usianya Adiba atau teman-teman yang dengar gitu ya yang memang kalau di kuping enak ya udah nih denger ini kayak bahkan mungkin baru tahu nih yang bawain performernya namanya A yang komposernya namanya B gitu yang penting lagunya enak karena mungkin kalau di short form platform video scrolling kayak ini ada di FYP behaviornya lebih ke gampang switchingnya. Kalau dari Ko Ahong atau aku mungkin lebih loyal ya. Kalau dulu kan kebiasaan disuguhnya kaset CD kayak mau nggak mau kita kaset nabung lagi ya. Kaset nabung effort yang kayak yaudah aku harus dengerin 10 lagu ini full yang sekarang tuh pros and cons ya selain weakness juga gampang switching tapi berarti POV menyenangkan untuk musisi adalah kita punya kesempatan untuk ya udah bisa tap ini karena Gen Z biasanya
lebih gampang switchingnya. Tapi jadi Gen Z juga sebenarnya cukup painful karena semua orang menargetkan Gen Z juga gitu. Padahal kalau ngomongin yang dengerin kan di radio misalkan, di yang nyetir mobil di umur 30-an berarti kan masih banyak juga. Nah itu mau genre yang lain juga masih lengkap. Jadi kalau ngomongin charting harusnya mungkin yang lagi trending itu cuma tidak meniadakan genre-genre lain yang masih tetap ada nyawa. Pendengarnya dan behaviornya juga. Nah saya ingat nih, ini perbedaan mungkin ada gapnya ya. Kalau di zaman analog dulu, artis kan nggak banyak nih, bukan artis sih, musisi yang rilis kan nggak banyak nih, dan outputnya hanya di TV, radio, udah paling itu kan, sama fisik kan. Jadi kita itu sebagai pendengar itu mau nggak mau karena skupnya kecil ya pasti kita ngedengerin mereka. Betul. Makanya band-band dulu itu banyak yang terkenal sampai sekarang, walaupun paling nggak one hit wonder lah, ada band-band yang cuma sekali, tapi seenggaknya karya itu maksimal didengerin sama orang. Betul. Nah bedanya sekarang karena saking 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 gampangnya kita mengakses dan banyak banget rilisan, kita itu disuruh memilih. Dan sampai kadang kan kita nggak tahu, ternyata ada yang band namanya ini, ada penyanyi namanya ini. Nah itu tantangan buat si artisnya sih. Nah sekarang makanya berlomba-lomba untuk bagaimana cara promosi yang benar, karena ada banyak yang harus kita, ini yang mana yang harus kita dengerin. Kalau dulu kan nggak, misalnya cuma ada 10 nih yang rilis bulan ini, tak dengerin semua, kayak gitu. Tapi soal psikologi ya, era-era dulu itu ngena banget, mulai dari gitarnya, liriknya. Jadi yang sekarang nggak ngena gitu? Nggak ngena sama sekali, bagi saya. Gitu. Saya masih beda pendengar itu tadi, beda behavior, beda pendengar. Gitu. Beda, ya bisa masuk. Bahaya statement ini. Enggak, kalau aku gini, mungkin di beberapa era yang generasi milenium mulai. Ya betul, milenial. Di milenial itu mereka dengerin lagu ya udah, kita masih inget gimana Korn ya kan, Megadeth, semuanya gitu, itu inget banget, inget banget. Nah kalau sekarang baru ini ganti lagi yang ini, buktinya apa? Kemarin lagunya pendek-pendek biasanya. Nyawa lagunya pendek-pendek, itu kenapa? Apa karena hanya soal banyaknya platform yang bisa didengar dengan mudah atau seperti apa? Kalau dari segi musik ini aku sempat tanya ke beberapa musisi ya, terutama buat generasi millennials ini, kita itu berhenti di era 90 sama 2000-an. Secara musik. Jadi kita udah hop di situ ketika mengkonsumsi musik sekarang itu hanya sekedar tahu. Tapi hebatnya era-era itu secara musik tuh kayak long last gitu loh Mas. Iya, lama jadi banget. Kita sampai sekarang tuh kita dengerin tuh masih kayak kita tahun 2000 gitu dengerin. Nah, kalau secara musikalitas kata teman-temanku yang musisi itu memang secara notasi nada itu habis di era itu. Satu tim yang sama nih ya. Nah sisanya yang era sekarang, ya sekarang bagus-bagus. Jelas kita punya ada band Hindia, ada lainnya itu bagus banget. Cuman mungkin kayak notasi dan nada-nada ini kan ada beberapa yang mirip-mirip gitu kan. Nah memang secara ini tuh udah habis di era itu katanya gitu. Cuman ya itu balik lagi ke selera ya Mas ya. Kalau buat generasi milenial memang kebanyakan emang selera berhenti di era itu. Ya kayak di ruangan, kamu dengerin lagu apa? Iya benar benar juga sih. Ya kalau dia di ruangan yang dengerin ya nu metal, dia dengerin itu. Dia dipaksa untuk mendengarkan lagu itu. Benar. Begitu Kak, jadi fun fact nih ya. Aku sampai nggak punya taste di lagu kayak spesifik taste gitu, aku nggak punya karena saking dari dulu semua harus masuk. Harus masuk. Jadi apa? Identity crisis ini sebenarnya kurang lebih ya. Curhatin dong. Iya mungkin itu terjadi ya sama teman-teman Gen Z yang dengerinnya apa kalau? Dengerinnya apa dong? Yang kalau dari kan ada Korn, Metallica, jelas itu. Sebenarnya sama nih Mas, sama aku sama. Oh sama, berarti nyambung dan merah-merah ya. Gitu, agak ada kita belum ini ya. Kita belum briefing. Ini kalau antar cewek ngomongnya gimana? Kamu curhatin dong, kenapa kamu banyak banget masuk akhirnya membuat kamu bingung gitu. kan sempet terjun tadi gitu. Startnya apa tuh sebelumnya? Sebenarnya untuk start benar-benar itu yang aku professionally belajar itu di jazz sama pop sebenarnya. Cuman ketika akhirnya dulu aku kan memulainya di Surabaya ya kayaknya di Jawa Timur dengan behavior yang berbeda, lalu pindah ke Jabo ya, ke Jabodetabek dengan behavior yang berbeda juga. Akhirnya
dari label diarahkan untuk ayo dong semua didengerin, harus Oke, bisa adapt oke. sama semua jenis Betul, musik. betul, Nah betul. itu jadi nggak tahu ya, akhirnya jadi tidak membentuk musik seperti apa sih yang sebenarnya aku suka, karena semua akhirnya masuk. Oke. Oh, iya, iya. Oh, semuanya Kalau masuk ya. kalau Mas Heru lebih ke genre apa? Nah ini nih Aku menarik ini masuknya nu sepertinya. metal ke belakang, nu metal, hardcore gitu-gitu. Tapi awal itu sempet ya waktu berdirinya Wu-Tang Clan, Eminem masuk juga di situ. Oke. Hip hop dan sebagainya masuk semua di situ. Itu udah berhenti di situ. Udah nggak ada lagi, saya berhenti. Dengerin yang sekarang udah selesai. Di era-era anak saya, ya Hindia masuk. Yes. Ya, betul. kan? Yes, Lalu benar-benar. juga ya banyak lah beberapa yang sekarang itu. Bernadia nih. Nah, biasanya. Bernadia. Galau-galau lucu Galau-galau. ini Nah pakai kadang Bernadia. mohon maaf ya, kadang mohon maaf saya agak bingung juga dengan liriknya. Ini maksudnya Ya. mau kemana sih? Gitu. Karena di ini di era-era tahun 90 sampai 2000-an Ya. itu banyak kalimat-kalimat motivasi yang dimasukkan di lirik. Betul. Gitu. Sekarang meromantisasi kesedihan ya Benar, biasanya. benar. Iya. Itu dia. Saya itu mau dia. tanya soal industri nih. Industri kesedihan yang dimasukkan dalam dia musik itu ada nggak Itu sih dia sebenarnya? sayangnya ada banget lagi Mas sama Adiba gitu. Dan Karena- banyak ya Iya, audiensnya jadi ya. Adiba nanyanya kayak apa sih yang nggak diketahui nah kayak Nah, kayak iya, ini iya, nih. Karena kayak semakin songwriternya sedih kita kayak oh ini saat yang tepat nih, coba aja ntar pas malam-malam nulis lagu Iya, iya, gimana iya. yang Benar-benar. bisa bener-bener pas sedih. Ini berarti relatable kalau nanti outputnya udah rilis kan di usia-usia mungkin pendengar di 20 sampai 25 gitu yang OTW quarter life crisis ya. Benar, Mas benar, Arya. benar. Iya, iya. Ini lagu aku banget, kayak ini bukan lagu, ini kisahku yang kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, I see. kalau untuk musisi kan sebenarnya good things-nya adalah itu hal promosi yang paling oke gitu kan, Benar, karena benar. effortless, nggak perlu yang mungkin Betul, keluarin budget gimana-gimana, tapi audiensnya udah relate. Memang dari dapurnya dulu nih pas saat masak lagunya emang udah oke. Sayangnya romantisasi kesedihan tuh ada Memang banget ada. lagi salah satu key factor gitu. Makanya kalau sekarang ini dari tahun lalu sih sebenarnya kalau banyak musisi yang mulai mengangkat kayak mental health issues Iya, tapi iya. balut Oh, dengan iya. yang lain untuk ngasih motivasi orang semangat, itu harus kita apresiasi karena di tengah gempuran semuanya lagu sedih, galau, mau galaunya anak remaja OTW dewasa, habis gitu yang dewasa lagi kocak-kocaknya gitu. Nah, itu juga masih lirik lagu semua. Tuh Mas, appreciate. Iya kita appreciate. appreciate. Cuman tetap band bapak-bapak Slipknot. Slipknot ya. Tapi kalau dari statistik stream, 3 teratas di Indonesia tuh lagu sedih semua ya. Nah, Lagu sedih itu semua dia. itu. Nah itu makanya kalau di misalnya kayak di Amerika gitu kan dari dulu R&B sama hip hop R&B. ya. Yes, Hip hop. R&B masih Nah itu kayak hip hop juga di sini sebenarnya bagus-bagus tapi susah pasarnya untuk Ya. untuk Kecuali hip hop timur mungkin ya. Hip hop timur Hip sempat hop viral. timur, iya, Timur, kalau NTT. Oh iya, tapi teman-teman dia di akhirnya Ambon. kayak geser. gesernya kayak ke kan dia udah kayak campur ke pop gitu kan. Ya, Hip hopnya. ikut masuk ke Kalau pop yang juga. hip hop yang istilahnya West Coast gitu Ya, kan betul betul. susah di sini. Betul. Padahal Masih itu belum ada keren. pasar yang denger banget gitu. Nah, loh, itu kok kan ya yang kan. loyal untuk ke situ. Ya. Tetap kita harus kalau mau ngikutin pasar ini ya Itu, pop itu, iya. pop sedih. Sayangnya karena biar lagunya bisa balik modal, karena kan musisi banyak yang kayak Betul. oh Iya, ini I see. produksian berarti harus bikin lagu yang seperti apa, karena kalau ngomongin umur lagu yang aja Ahung udah bahas kan umur lagu sekarang tuh biasanya aku cuma ngerjain rilisan teman-teman klien itu mikirin buat 3 bulan sebisa mungkin sih kami emang mempersiapkan untuk ya udah kalau bisa dipanjangin nih umur lagunya, aktivasi habis 3 bulan ngapain lagi, dan ternyata secara fakta biasanya streamnya mungkin setelah 3 bulan turun. Nah biasanya sebelum turun itu kalau dari tim kami as marketing agency ya udah kasih ideation untuk ke klien, berarti harus kolaborasi lagi, Iya. bikin coveran gimana. Jadi Jakarta mungkin harus turun mau road tripan ke teman-teman yang di Iya. Jogja, Solo, Semarang, produksian bareng tuh salah satu Betul. jadi kolaborasi penyelamat sih di tahun ini. Oh ya, nah teman-teman tuh kalau pengen ada coaching tentang itu nanti tanggal 8 ya. Itu pas banget, aduh ini Pas dia. banget. Jadi biar mereka mengetahui tentang detail hal seperti itu ya. Ya. Bener lagi. Ini langsung dari YouTube-nya. Oh. Dari platformnya. Jadi di Dari dalamnya itu akan platformnya. dibahas soal apa aja? Nah, coba Wah itu meriah banget, udah ada merah-merah. Iya. Harus kita sebut juga nih. Makasih banget. Sebenarnya kayak tadi hal-hal yang kita bahas ini kan kalau nggak kita obrolin gini kan baru oh ternyata kayak gitu ya, Kayak gitu ya. industri gitu Betul, yang betul, betul. yang di tampak depannya mungkin kita cuma tahu lagunya enak, oh ini notasinya enak gitu. Nah nanti kalau dari kami salah satu bentuk apa ya CSR sendiri gitu Ya. ya Mas Bas, karena basicnya kantor kami di Jakarta, cuma hometown di Malang, dan di Malang tuh banyak hidden gem banget kalau Adi Mas Mario dengerinnya Betul.
keluar dan lain-lain. Wah ngomongin itu sih nggak ada kelatnya ya, dan nggak cuma di Malang aja, Jawa Timur kalau mau ditelusurin banyak banget. So that's why alasan itu yang kami bawa untuk tim YouTube Music bisa main ke hyperlocal area. Karena sebenarnya tim YouTube Music itu ngadain program YouTube Music Academy, namanya itu cuma di nasional aja biasanya. Terakhir kalau di Jakarta di M Block Space kayak salah satu ini ya wadah skenanya warga ya. Gitu. Kita bawa juga lah Blok M, M-nya Malang gitu kan. Kita bawa ke Malang juga. Jadi M Block Malang Block. Blok gitu. Gak cuma tim dari YouTube Music, kami juga bakal bawa teman-teman dari record label, A&R juga, ada Mas Ade Govinda, mungkin kalau sempet tahu hitsnya yang ya emang sedih-sedih juga sih, anyway ada lagunya Tanpa Batas Waktu, masing-masing, dan collab sama Dato' Siti Nurhaliza, sama Ernie Zakri di Malaysia juga. Memang kami pengen sharing insight itu, biasanya mungkin kalau teman-teman di hyperlocal kan kesulitan punya akses atau DM mungkin kelewat belum dibales. Betul. Mumpung ada sessionnya, kita bakal bahas tentang strategi rilis lagu gimana, trending di YouTube, karena kan kita cuma taunya Mbak kok Ahong aku pengennya viral, pengen banyak yang sebenarnya viral ini tuh gimana sih definisinya, kayak viral tuh didengerin sebanyak orang yang gimana. Nah itu kita bakal bahas lebih banyak lagi. Betul, abis itu kalau mau mungkin kayak Adiba yang lama vakum mau Kak Rizka aku mau comeback nih. Tips siapa nih yang sekarang? Berapa tahun vakumnya Adiba? Mama nih 3 tahun aku ada 3 tahun ya. YouTube lah. 3 tahun ya? Lumayan banget, udah 3 tahun. Iya, lumayan lama. Kamu mungkin lagu-lagu Islami masuk mungkin? Coba ya, persiapan Ramadan 2026 ya kita. Coba marketnya ya, kita coba. Ada gitu. Iya dong, harusnya kan gitu. Sekarang konser-konser tuh kayaknya nggak memandang dikumpulin semua nih lagu rock. Enggak sih, kayak random semua kan konser-konser. Kemarin Line up-nya macam-macam. Kemarin tuh yang di festival besar tuh saya sempat lihat kan di Jakarta itu. Itu tuh yang hari ini worship tuh. Worship. Terus yang besoknya itu yang Opik, terus Hadat Alwi, itu rame semua. Nasi Daria ya. Nasi Daria rame. Betul. Sama kayak RRI besok 14. Itu rock-rock Malang semua yang ngumpul. 14 Agustus. Road to 17-an meriah ya. 17-an meriah. Kita kebetulan ngadain dari teman-teman community yang ada di Karangploso, wilayahnya Karangploso. Mereka di akronim Carlos gitu ya. Jadi di Malang itu yang kemarin sempat saya beritahukan Mbak Rizka itu ada salah satu vokalis, santai banget dia, biasa banget, tapi suaranya Halloween banget. Kiske, suaranya Kiske, tinggi banget. Nah, mereka mencoba menyampaikan dan kolaborasi dengan kita dan kita keluarkan konser ya, Rock in Carlos di rest area Karangploso. Tanggal 14 Agustus jam 15. Kebetulan saya nggak ngisi di sana. Cuman bantuin promotor aja. Promosi aja. Catat tanggalnya di bawah ini. Catat tanggalnya ya, 14 Agustus. Kita ngumpulin rock-rock yang lama. Jadi Malang itu dikenal dengan basic rocknya yang tajam banget. Slang, Iwan Fals, lalu juga God Bless. Mereka itu benar-benar memberikan quote-nya bahwa semua untuk kurasinya rock dulu di era 90, 80, 90 itu kalau nggak ke Malang belum ada validasi sama sekali nggak ada gitu, validasi nggak ada. Saya masih ingat waktu itu di Yogyakarta itu masih kerasa Jogjanya ya, masih kerasa banget dengan ramenya Mas kakaknya Butet ya, Mas siapa? Bagong ya? Dengan musik kontemporer lah dari Jogja. Jaduk. Nah dia tuh ngena banget, Kela. Lalu pasti ada kontemporernya. Nah Malang waktu itu ramenya dengan musik rock. Nah kita masih ada satu gedung yang sekarang udah nggak ada dan kurang dimaksimalkan, namanya Gedung Pulau Sari. Itu altarnya rock Indonesia. Iya benar. Coba nanti dicari, ada altarnya musik rock Indonesia itu di Gedung Pulau Sari. Masih gedungnya Mas? Nah itu yang nggak ada. Sampai dialihfungsikan lain atau apa? Kayaknya masih dialihfungsikan. Ini kebetulan kita juga dapat masukan dari teman-teman juga untuk membagikan lagi. Pesannya itu ngeri. Mau nggak mau RRI harus menjadi medianya untuk membagikan musik rock. Pressure ya. PR besar berat itu ya, berat musik rock itu. Pressure. Berat banget. Makanya kita juga agak berpikir sangat luar biasa karena di Gedung Pulau Sari itu ada namanya Lorong Setan. Tapi urusannya sama musik rock juga. Kita mau bikin episodenya, tunggu ya. Ini banyak promo. Seru banget itu. Ada Lorong Setan tapi juga berhubungan dengan masalah hantu-hantuan ya. Cuman di sana itu satu tempat yang memang di situ menjadi kayak kita mau masuk masjid. Nah itu altarnya kuat banget.
Kalau udah masuk Oh situ. auranya gitu kali ya mas Vibes-nya. ya. Vibes-nya beda. Seru ini. Seru, ada buku-bukunya banyak. Saya kemarin habis mandi di sumber awan mas. Nah, Jam 12 malam. ngapain? Mau jadi presiden? Presiden Rock Malang. Tadi DJ. Ya. Bersihan dulu ya. Presiden gitu. DJ. Itu bener-bener jam ya 12 sampai jam 1-an itu kalau nggak salah itu. Iya. Ya, mandi. Ternyata itu candi Buddha di antara candi Hindu ternyata. Ya, betul. Vibes-nya gimana kok mandi jam segitu? Dingin. Dingin aja. Dingin aja. Dingin aja. Sendiri atau? Sama merinding. Tiba berani-beraniin. Oke. Nah ini salah satu ini juga lucu. Jadi ada beberapa musisi kalau kita dengar cerita apalagi zaman dulu ya ada teman-teman yang melakukan hal-hal di luar teknis. Nah Ritual. itu loh ritual-ritual Betul. yang sebelum manggung, Sebelum itu, BC. gitu. Oke, iya memang ada sih. Memang ada. Kamu nggak melakukan ritual? Ritual apa kayak? Beda ritualnya. Skincare rutin kalau Adiba menurut aku Mas Skincare Mari. rutin. Ini ada beberapa perbedaan ya. Masalah kalau untuk penyanyi cewek itu dituntut harus cantik. Nah itu. Iya kan? Aku suka Salah dibahas satu ini. Mas. dari sekian ya yang cukup sensitif tapi unfortunately Tapi dalam industri Unfortunately gimana? ada. Dalam industri gimana gitu? Beauty standard kan. Beauty Nah. Ini aku standard juga ya. mengalami nih dulu nih Oke. adanya. Apa tuh beauty yang standard. dialamin sama Adiba dulu dari Nah, case-nya gini. yang real dulu nih. Dulu nih, kalau dulu nih case-nya mungkin seleranya teman-teman itu adalah yang lebih ke arah cewek-cewek tinggi, Oke. kurus, putihnya yang emang putih salju, Wow. putih salju gitu. Wow. Sedangkan sebagai wanita Jawa asli, Iya. itu sedikit challenge gitu Oke. ya. Bahkan fun fact dulu tuh Mas, Iya. sampai yang bener-bener kayak harus coba pakai ini, pakai itu, Iya. pakai ini, pakai itu. Oke. Yang dimana di umur segitu Iya. ya menurut gue, karena aku masih kecil juga Kak Yes. waktu itu, aku berpikir kayak, oh kayaknya kok separah ini kah, setoksik ini kah gitu. Nah, gimana nih Kak pandangannya dari from marketing Emang harus perspektif gitu ya? ya? Emang harus gitu kah? Karena ini berarti kan rotu satu kalau Ahang udah satu dekade lebih ya. Satu dekade. Rotu Iya. satu dekade my career di music industry nih. Sebenarnya ada shifting juga sih yang aku rasa kalau di at least di 2025 ini lebih embrace aja inner beauty-nya masing-masing musician gitu. Jadi kalau tadi beauty standard Indonesia sebagai ini aku kan sangat representasi Mbak Jawa ya, tan skin Iya betul. dan tidak harus yang Iya. tinggi Iya. lurus langsing gitu, kutilang ya kalau dari Kutilang, zaman dulu gitu. kutilang. Nah sekarang lebih ke embrace aja because beauty-nya nggak cuma dilihat dari fisik aja gitu. Karena kalau ngomongin apalagi kalau tapi bakal beda-beda ya karena ada kalau ngomongin seniman berarti ada artis, ada kita Iya, kan iya, ngomongin iya. lagi musisinya sekarang. Berarti musisi sebenarnya yang utama adalah teknik vokal, suaranya gimana, pembawaannya dalam lagunya bisa nyampe rasa yang sama dari penyanyi ke audiensnya. Jadi kalau untuk beauty standard at least mungkin well groomed, bisa tahu kalau mungkin perform makeup yang Iya, ya udah secukupnya aja yang embrace karakter face contournya kita gitu, skincare-nya mungkin ya seenggaknya nggak butek lah ya Oke, gitu, oke, mungkin oke. lebih ke embrace apa yang udah ada aja. Embrace So, yeah. yourself ya berarti Betul, sekarang. betul. ya. Mungkin kalau di modeling lain-lain different things cuma at least musician. Bener Better sih sih. kalau dikatain Mbak Rizka yang tentang musisi ya. Iya. Musisi. Kalau ini kita ngeliat perbedaannya. Zaman dulu saya ngerasain waktu saya rilis band saya di major label tuh ada satu manajemen namanya manajemen konflik. Jadi memang ada agensinya. Oke. Jadi misalnya dia sampai mencontohkannya waktu itu. Contohnya gini Mas, misalnya kayak vokalis Mas nanti berseteru sama artis kita satu. Sudah di setup. Oh. Udah di set up, Ya. jadi ada manajemen konfliknya memang kalau di zaman dulu. Jadi kalau memang harus dituntut cantik harus pakai ini begini memang zaman dulu saya ngerasain ada iya ya. betul. Ya, sepaket dulu. Karena- Berarti aku salah zaman nih ya Kak ya mungkin ya. Mungkin harus Kalau restart tadi lagi nih Adiba sekarang. bilang masuknya saat mungkin Pak Adiba belum emosional secara Emosional. emosional Iya, benar, siap benar. untuk Iya. itu Benar, gitu. benar, Tapi karena memang zaman dulu juga secara dari label juga nggak kecil Iya. dia spend Iya, money-nya iya, kan. iya, benar, memang benar, dia juga benar, harus perfect gitu loh. Betul. Dan Benar. memang standarnya dari dulu di zaman itu kayak gitu. Benar, Fisiknya, benar. ya. Fisiknya Sekarang seperti enggak. itu. Macam-macam. Maksudnya kita ngeliat penyanyi-penyanyi Indonesia yang terkenal sekarang yang baru-baru itu Iya. kan nggak semuanya standar cantik Betul, kurus, betul. tinggi Iya, iya. enggak. Embrace enggak. outfitnya mau tiba-tiba pakai Betul. all black nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak harus merah muda, biasanya Betul. cewek-cewek harus Benar, yang benar, girly. benar, Sekarang benar, di benar. embrace semuanya bisa. Jadi sekarang lebih inklusif ya. Iya, Iya, konsep yang penting hopefully. mix and match-nya pinter lah ya. Iya betul. Berarti mengikuti Nggak ngasal pasar juga. atau dia menciptakan sendiri? Sudah mulai bergeser ke menciptakan pasarnya sendiri kayak ternyata aku bisa nerima nih, bahkan beberapa musisi mungkin kalau kita notice juga
akan berevolusi Yeah. pelan-pelan dari dulu awal debut Betul. gimana masih ke sekarang kayak ya udahlah lebih chill atau dan bahkan kalau lebih chill kita malah as audience lebih wah ini nih karakter aslinya udah real bahkan bisa lebih nerima lagi musiknya gimana. Jadi karakter bentukan agensi itu sekarang sudah nggak relevan ya Kak ya? Ya atau masih gimana? juga sebenarnya. Oh masih juga. Karena Juga kan diarahkannya ke hal yang berbeda. betul. Sekarang. Nah ini saya belajar dari YouTube Music Academy sebelumnya itu Ya, di Jakarta kan saya ikut kan. Nah ada satu pelajaran yang menurutku bagus banget. Ini kasusnya Bernadia. Dia nggak apa-apa di sini. Boleh dong di di Bernadia nggak ada di sini beda Nggak ya. ada di sini. Nggak beda, dia pernah ngisi di RRI juga, nggak apa-apa jadi sampai aja. Jadi tipis-tipis aja. dari kasusnya Bernadia itu si manajer brandingnya itu waktu di YouTube Music Academy itu cerita bagaimana Bernadia bisa senaik ini. Nah kasusnya adalah rilisan dari 2-3 tahun lalu Bernadia itu kan biasa ya, nggak se-hype sekarang. Itu tuh ternyata dia nggak matching dengan si Bernadianya. Waktu itu dia masih memakai tune Korea, tune Korea colorful gitu-gitu dia. Nah begitu mau rilis albumnya kemarin meledak, itu dibawa ke Bali sama produsernya terus brainstorming di sana. Apa sih yang kamu rasain sebenarnya? Ternyata Bernadia merasakan yang patah hati segala macam. Akhirnya manajer brandingnya labelnya itu menangkap, agensinya menangkap, oh ini Bernadia yang habis sebenarnya ini. Akhirnya dia membuatlah hitam-hitam itu. Betul, di-embrace lah karakter itu, dikeluarkan. Iya, Jadi kalau diarahkan Gitu. sebenarnya masih tetap diarahkan, cuma lebih ke melihat apa yang di inner dari musisinya, kita arahkan berarti seperti ini. Enggak yang langsung dipatahin harus semuanya. seperti ini gitu. Berarti yang benar label itu adalah membranding, mengarahkan ya, Betul. bukan merubah dan menciptakan karakter yang baru gitu. Sebenarnya nggak begitu valid ya. Iya, tapi kadang case by case ya itu. Iya, Betul, lo case by case sih. Karena di kasusnya Malik juga beda lagi ya. Oh gitu. Itu beda lagi. Nah makanya itu ilmu cerita-cerita ini bisa kita dapetin di ya kesempatan kayak YouTube Music Academy itu. Saya juga selaku istilahnya yang kerja di industri musik nih baru ngeh gitu kan. Ternyata beda-beda kasusnya. Betul. Oke. Belajar terus setiap hari karena apalagi dari Gen Z yang biasanya kan case-nya adalah kalau tadi kok Ahung cerita major label dan lain-lain sekarang kayak enggak Kak aku mau rilis sendiri lebih ke independen jalurnya ini. Betul. Major sama ini sebenarnya ya gimana treatmentnya aja Betul. sih bukan yang sesuatu yang dua hal yang beda. Betul. Banget gitu. Dan gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Semuanya Anyway, mau jalur yang major butuh independen waktu. juga butuh waktu semuanya. Selama menangani beberapa artis dari Mbak Rizka sendiri, yang paling booming dalam waktu paling cepat itu menggunakan strategi apa? Nah itu kalau Ahung dia mention case by case benar-benar selama 6 tahun ini nggak pernah ada satu treatment case yang bisa happen bahkan untuk misalkan dari klien kami Musika Studios for example misal untuk Noah saat comeback di 2019 ya sekarang udah nggak lagi cuma setiap rilisannya pun selalu akan treatmentnya berbeda berlaku di semua musisi juga gitu mau satu album mau waterfall rilis mau setiap satu EP or gimana nggak pernah ada treatment yang sama tapi kalau ngomongin yang instan beberapa yang memang menyesuaikan karyanya dengan pendengar saat ini jadi emang memahami market itu nggak boleh diabaikan sih walaupun dan itu nggak berarti kita harus switch as musisi kayak aku harus ngubah gini banget ya kalau market sukanya yang seperti ini ya udah berarti di brainstorming lagi dari musisi punyanya kayak gimana marketnya seperti apa irisannya ketemunya di mana gitu beberapa musisi yang melakukan itu dan bisa memperpanjang usia lagu itu yang seenggaknya nggak cuma gong di satu single sih Mas Ade Govinda salah satunya dia benar-benar tahu gimana cara satu lagu ini dipanjangin banget umurnya mau di versi cover ada dan dia sangat open untuk kolaborasi yang tadi Ko Ahung mention untuk di coverin kayak oke silahkan mau di jeduk dulu sempat ini 2021 2022 nggak semua musisi ya kok yang kayak itu aku ada masa-masanya kayak Mbak Rizka aku mau promo tapi laguku nggak boleh A B C dibikin tiba-tiba begini nggak boleh dibikin tiba-tiba aku dikoploin nggak mau jeduk nggak mau but anyway setelah 3 tahun kayak yaudah Mbak treatment apa aja boleh gitu. Karena ikutan pasar switching tuh ngikutin pasar ini yang buat saya misteri itu justru malah Sheila on 7. Kenapa itu? Itu benar-benar luar biasa. Dari Itu zaman effortless dulu banget. ya. Dari zaman dulu. Bahkan sampai anak saya nyanyi itu lagu itu. Itu lagu lama. Enggak, ini lagu baru. Jadi aku tuh sempat ada momen ya saya kan berteman ya dengan Mas Eros dan yang lain. Itu tuh di tahun-tahun 2020 lah. Saya sempat
2015 sampai 2015 saya sempat deket sama Mas Duta kan. Setiap malam tuh kadang kita ngobrol jam 12 berdua bertiga gitu. Karena saya punya warung di Jogja dulu, rumahnya dekat. Cangkruk ya kok, berarti kok gitu. cangkruk. Jadi sempat ada momen ngobrol kan waktu itu. Kenapa Sheila waktu itu membatasi sebulan manggung cuma 8 kali. Betul itu. Dia bilang, saya kira alasannya adalah untuk biar orang-orang tuh kangen gitu. Biar orang tuh kangen gak bosen, jadi kita akan bertahan lama. Ternyata enggak alasannya. Alasannya kita tuh pengen nganterin anak kita sekolah, jemput. Sesimpel itu loh. Work life harmony. Iya. Work life balance ya. Betul. Jadi kayak kalau menurutku ya Sheila ini kita nggak bisa prediksi secara teknis. Karena ternyata kirain mereka punya program dulu kayak gini tuh. Strategi ternyata ya. terjadi ya itu kayaknya udah berkah semesta sih kayak kalau Sheila. Alam mendukung lah. Itu. Karena ajaib loh dulu mereka nggak ngambil endorse kan segala macam gitu. Memang membatasi lah, ada alasan khusus. Sekarang begitu ini banyak, jadi kan iya dulu yang udah kalah loh. Dulu di awal tuh cacian, makian untuk Sheila itu luar Ya, biasa ya. luar biasa betul. Luar biasa banget. Tapi ya mereka berjalan sampai sekarang pun lagu-lagunya luar biasa banget gitu. Ini konsepnya nabung pahala mungkin Mas. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya. Sayang keluarga, Doanya, ya. bener itu sih berkahnya dari situ. Berkahnya dari situ. Nah itu juga secara keluarga juga istri anak itu mereka ini banget. Ya artinya balance ya antara musisi. Itu. Tapi susah, tapi itu susah ya. Susah. Ya, itu Susah, nggak gampang semua. diomongin harus ini tapi Prakteknya implementasinya tuh. Ya, tapi kalau ngelihat sekarang ya, sekarang kan bisa dikatakan Indonesia tuh banyak banget ya penyanyi-penyanyi, bakat-bakat nyanyi itu kan luar biasa. Bahkan sampai ditanya pun mau jadi apa, mau jadi penyanyi gitu. Salah satunya beberapa audisi yang dilaksanakan yang menjadi PR besar itu adalah audisinya RRI. Tertua, audisi tertua. Boleh nih. Ini yang ditunggu-tunggu ini gongnya, Iya, ini gongnya. bentang. 1951 kalau nggak salah. Oh iya benar. Bing Slamet, Titik Puspa. Wow. Oh dari zaman Bing Slamet ya? Kita belum ada di sini. Bing Slamet sempat masuk RRI juga. Sempat masuk RRI. Dulu sempat di Malang sebentar kalau nggak salah. Habis itu pindah lagi ke Jakarta waktu itu. Masih ingat banget. Nah, mungkin punya gambaran nih. Harusnya seperti apa? Kalau audisi itu seperti apa? Karena di audisi belum tentu semua yang masuk dalam favorit atau 10 besar, 5 besar. Mereka itu memiliki apa ya istilahnya yang bisa enak dilihat karyanya, dipandang gitu. Mungkin punya pandangan tersendiri. Ko Ahong yang abis kebetulan Ko Ahong kalau ngomongin audisi. Oh iya, Ko Ahong audisi berarti gimana? boleh kok ngelihat dari case-nya. Kemarin di street Ya, jadi semenjak saya memasuki dunia kreatif gitu, program untuk kadang-kadang bikin satu program acara itu patokan saya cuma satu, harus unik dan berbeda dari yang lain. Harus ada sesuatu yang pembeda lah. Ketika saya bikin ajang menyanyi harus berbeda nih dari yang lain. Apa yang beda? Nah itu kemarin sempat saya lakukan. Terus untuk bintang radio ini mungkin ya saya sempat lihat YouTube ya, beberapa acaranya gitu di beberapa daerah. Mungkin sih kalau karena dari point of view peserta, setelah kemarin saya bukan interview ya, ngobrol sama peserta itu, apa sih sebenarnya yang kamu pengenin ketika ikut ajang menyanyi ini gitu. Ya sebenarnya mereka kebanyakan memang mencari pengalaman. Gitu, mencari pengalaman untuk menambah jam panggungnya. Tapi sekarang ini mereka tuh sebenarnya punya harapan nih. Karena mereka kasarannya sebenarnya pengen diorbitin, pengen ada yang lihat, terus dia meng-hire dia untuk jadi artisnya, untuk diriliskan kayak gitu-gitu. Nah, sekarang lebih bergeser ke situ, gitu karena sekarang kita mau rilis, mau rekaman bisa dari mana aja kan, betul, kan Jakarta kan, harus Jakarta. Itu sih kalau mungkin point of view dari peserta, banyak yang mengharapkan ajang ini bukan berhenti sampai di menyanyi setelah udah menang trofi doang, aja. Cuma dapat piala terus dipajang nggak, tapi mereka pengen punya legasi karya sebenarnya. Melalui ajang ini mereka berharap bisa disalurin. Tapi kan menjadi hal yang berbeda ketika ditangkap dalam dunia industri untuk memasarkan mereka. Iya kan, Mbak Rizka punya pandangan lain atau harus dieksplor nih kehidupan sebelumnya. Wih, anak ini mungkin banyak prestasinya. Itu ya dalam ajang pencarian bakat.
Kalau tadi Ko Ahong udah mention harus unik dan berbeda dari yang lain, satu hal lagi sih sebenarnya tetap relevan gitu. Karena kalau ngomongin apalagi kalau pencarian bakat yang sudah lama. Gitu ya, Mas Adiba, Ko Ahong berarti di setiap trennya ambil aja per satu dekade aja pasti akan ada tren yang berbeda. Tetap relevan sama zamannya itu harus penting sih. Nah, relevan ini yang kalau kita breakdown lagi bakal lebih banyak relevan tuh berarti kalau untuk di dunia media sosial berarti treatmentnya akan berbeda, cara untuk selectionnya. Habis itu setelah itu seperti apa POV peserta kan biasanya kayak ya kalau beberapa hal ini aku udah tahu nih mungkin ada hal-hal lain yang kayak mereka cuma bisa dapet tuh kalau mereka ikutan audisi ini aja gitu. Nah, karena kalau ngantrinya harus bersaing dengan peserta lain udah pasti hal yang sepaket kalau kita lebih kayak apalagi nih misalkan di mentorin afternya pun kalau ternyata peserta yang nggak lulus bisa ada lagi jejaringnya seperti apa, hal-hal yang relevan itu sih pasti yang dikejar karena semuanya pengen ditanyain pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis, pengen semuanya karena melihat good thing saya tapi di balik layarnya harus dipersiapkan dari promosinya seperti apa, dari sebelumnya ada produksinya, promo, distribusinya. Nah itu kalau misalkan ada all in one paket yang bisa ngasih itu semua harusnya itu bikin lebih relevan sih untuk sebuah ajang di POV peserta. Gambarannya untuk para peserta yang masuk atau dapat seleksi lah ya dari Mbak Rizka ini berat nggak sih? Nah ini biar gambaran dulu nih, berat nggak sih untuk ya istilahnya diadaptasikan di itu berarti kalau berat atau enggak POV-nya peserta bisa ini ya subjektif ya masih dengan membawa skillnya masing-masing dengan membawa personalnya masing-masing. Berarti kalau good thing saya untuk mereka yang mungkin udah kebiasa bikin konten sosmed biasanya udah tahu tuh berarti aku bagusnya bawain lagu A, B, C abis itu jangan keluarin persona yang seperti apa. Berarti kalau berat atau enggak tergantung apa set skill yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalau ngomongin berat yang belum punya tabungan set skill itu berat sih Mas. Pasti. Apalagi semua saingannya seperti itu cuma yes disesuaiin sih. Jadi gimana Dipa? Jadi ikut Bintang Radio? Comebacknya Dipa ternyata di Bintang Radio 2005 ya. Bisa jadi Dipa. Bisa kita kasih spotlight dulu buat teman-teman. Jangan lupa daftar Bintang Radio RRI Malang 2025. Ya dan Bintang Radio di RRI Malang dijamin beda banget. Meskipun tetap kita menyesuaikan ya dengan standar internasional, tapi dari RRI Malang ini sendiri pasti beda daripada sebelumnya. Karena orangnya juga beda-beda. Brandingnya pun beda-beda ya. Brandingnya beda-beda. Boleh dicek juga itu konten-konten di sosmed itu juga sudah beda-beda. Benar. Dan juga jangan lupa untuk YouTube Academy tanggal 8 Agustus 2025. Ya, itu dibongkar semua. Siapa tahu jadi kepala daerah kan drummernya Govinda jadi kepala daerah ya. Oh iya. Benar. Jadi menteri mungkin ada tips and trick. Itu kita di sesi yang lain. Ini kita bahas Mas Ajenya aja. Oke. Punya quote nggak atau hal tertentu yang membuat Seraku sampai sekarang itu apa dari dua-duanya nih? Mungkin kalimat welcome ya buat teman-teman yang bersiap ikut Bintang Radio, ikut audisi gitu. Selamat datang di dunia musik, harus apa gitu. Apa ya? Wah ini nih. Kata-kata hari ini kok. Kata-kata hari ini. Manfaatkan kesempatan yang ada. Contohnya Bintang Radio, ajang kesempatan, ikuti jangan sampai kelewat karena kadang keberhasilan itu datang dari kesempatan yang sudah disediakan. Kalau kesempatan itu lewat, bisa-bisa keberhasilanmu akan lewat. Wah itu boleh. Buku sidu kalau Mbak Rizka dari industrinya gimana? Kalau untuk Bintang Radio siapapun yang lagi mempersiapkan diri untuk mendaftar, sebisa mungkin dari awal pendaftaran hingga menjalani itu tetap enjoy, nggak usah ke pressure. Karena kadang ke pressure tuh bikin beatsnya tiba-tiba nggak nyampe, tiba-tiba pitchy pas lagi nyanyi. Jadi kayak bener-bener enjoy aja, buktiin kalau ini another step baru untuk aku juga. Mau nggak peduli hasilnya seperti apa, yang penting dari awal memang udah sepenuh hati. Biasanya nggak sepenuh hati nih ada aja. Jadi kalau kita throwback dikit dari conversation tadi, berkah tuh bisa dari mana aja gitu kan. Siapa tahu pas nanti networking di Bintang Radio ketemu yang sebelah ngobrol sama Mas Mario sama Adiba ternyata punya insight baru, kayak ada hal lain lagi kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Pakai hati. Selalu pakai hati aja biar berkahnya turun. Betul. Dan kita pastikan kita nggak ikut Bintang Radio ya. Iya, kita pastikan teman-teman semua aman kok. Iya. Nggak berat nih, berarti valid nggak berat. Ordal klub ya, aman. Oke, Diba, thank you banget Rizka. Terima kasih banyak.
Adiba, Thank you. Kita obrolan dunia musik di Indonesia tuh nggak habis-habis. Kurang ya Mas ini dulu. Kurang, karena kita masih belum bahas soal keinginan untuk menginfluence dari Korea juga seperti apa industrinya, kan masih belum juga ya. Tapi cukup, nanti akan kita berikan di episode lagi selanjutnya. Ada. Yoi, thank you semuanya dan terima kasih telah mengikuti untuk episode kali ini di podcast Ruang Tamu RRI Malang. See ya.